mensyiarkan daripada Idul Adha. Karena dikatakan sunnah meneteskan darah ketika Idul Adha. Ya, walaupun ayah nggak apa-apa, nggak kurban, bukan kurban, tapi dapat syiar, dapat namanya pahala syiar. Ya, pahala syiar dapat pahala banyak. Ya, walaupun nggak termasuk kurban. Ya, ayam, mentok, ya puyuh, misalkan. Tidak apa-apa, tapi bukan kurban. Ya, cuma meramaikan Idul Adha. Itu sudah dapat pahala. Ya, sudah dapat pahala. Karena kita kan tujuan kita ibadah kan cari pahala. Ya, tujuan kita ibadah cari pahala. Seperti kita sekarang ini, kan kita hanya cari pahala, baca zikir, baca Quran, baca sholawat. Ini tujuan kita kan mengharapkan pahala. Nah, dan pahala tersebut banyak jalannya. Bukan harus ngedep Al-Quran toh, bukan harus sholat toh, hanya kita itu jalan mendapatkan pahala. Apalagi bagi kita yang sudah rumah tangga, banyak sekali. Sampai dikatakan pahala orang yang berumah tangga dengan orang yang belum berumah tangga beda. Sholatnya itu beda, pahalanya. Dikatakan kalau ada orang rumah tangga sholat 2 rakaat, itu kalau yang belum rumah tangga harus sholatnya seperti 70 kali rakaat atau 70 kali sholat. Bedanya pahalanya 1 banding 70. Itu pahala kita berumah tangga. Karena rumah tangga ibadah. Ya, ibadah paling lama itu adalah berumah tangga. Kalau sholat maksimal 10 menit lah. Kalau ada orang sholat 10 menit, 5 menit sholat. Misalkan puasa Ramadan, kemudian zakat kalau kita punya harta, ada batasan. Tapi kalau ibadah rumah tangga ini seumur hidup, ya ibadah. Kita nikah, rumah tangga ibadah. Maka setiap yang dilakukan dalam rumah tangga itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menafkahi ibadah, kemudian seorang istri mencuci baju suami ibadah. Semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cobaannya berat, karena kita melakukan ibadah pasti ada tantangan. Entah itu dari hawa nafsu kita ataupun dengan setan atau sesuatu yang menggoda kita, itu pasti ada. Kita sholat bisa khusyuk itu kan perlu perjuangan, digoda setan, hawa nafsu agar kita tidak khusyuk. Begitu juga rumah tangga itu pasti digoda oleh setan supaya rumah tangga ini hancur. Gimana caranya? Ya, entah itu dengan orang ketiga, entah itu dengan keluarga yang lain, itu pasti ada. Karena ibadah, ya ibadah. Maka kita itu di hidup di dunia, kalau kita mengerti tentang ilmu agama, semua bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali lagi pembahasan kita, termasuk syarat-syarat Jumatan adalah 2 khutbah. Wajib 2 khutbah. Kalau ada khotib cuma khutbah 1 kali, maka wajib diingatkan oleh si makmum ini. Makmum wajib atau jamaahnya wajib mengingatkan si khotib, karena khutbahnya kurang. Khutbah itu harus 2 kali. Beda dengan si jamaah yang keliru. Contoh gimana? Ada orang sholat Jumat datang, kemudian setelah khotib naik mimbar, si jamaah tadi tertidur. Ya, bangun wes